Ya, kalau dari melihat yoni tentu ada kekhususan ya. Artinya karena bangunan suci pada masa Hindu-Buddha itu ada beberapa tingkatan. Ada bangunan pada tingkatan desa atau wanua, kemudian setingkat lebih tinggi itu pada tingkatan watak. Kalau pada masa Kadiri namanya wisaya. Kemudian tingkatan tertinggi itu adalah tingkatan kerajaan atau kadatuan. Nah, tentu di sini kondisi yoninya pasti akan berbeda-beda, baik itu ukurannya maupun kerayaan atau ornamen yang ada di situ. Sebagai contoh, yoni yang ada di Klinterjo itu begitu besar dan raya dengan ornamen pahatan. Sedangkan di tempat-tempat lain mungkin ukurannya lebih kecil, bahkan tanpa hiasan. Nah, ini bisa membawa kita pada pengetahuan dia berasal dari tingkatan yang mana. Belum lagi kalau kita bicara pada tingkatan yang menunjukkan pada profesi. Karena banyak bangunan suci pada masa Hindu-Buddha itu yang diperuntukkan bagi profesi tertentu. Jadi tidak ikut sekedar tingkat desa atau tingkat wanua, tingkat wata, tingkat kadatuan, tapi ada juga berdasarkan profesi. Salah satu contohnya adalah bangunan suci yang diperuntukkan bagi para pandai besi. Mengapa pandai besi ini diberi hak istimewa? Karena pada zaman dahulu pandai besi ini adalah kelompok profesi yang menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk pemerintahan. Bayangkan kalau pembuat keris, pembuat tombak, pembuat mata panah dan sebagainya itu yang mengerjakan orang-orang lawan dari penguasa bagaimana? Nah, jadi ini akan dirangkul oleh penguasa, dan itu antara lain juga terekam dalam sebuah data prasasti, misalnya prasasti Sangguran. Itu bahkan dikeluarkan pada abad 10 Masehi. Pada abad itu dikatakan bahwa masyarakat pandai besi ini atau namanya juru gusali ini diberi hak istimewa untuk melakukan ritual keagamaan terhadap bangunan suci bagi mereka. Nah, ini contohnya. Jadi kita di masa modern ini sangat sulit untuk membedakan bangunan suci itu sebenarnya berada pada titik yang mana, pada tingkatan yang mana, dan peruntukannya untuk siapa. Walaupun kita dibantu misalnya dengan KKW Negara Kertagama, di sana dibedakan bahwa ada bangunan suci yang masuk kelompok Dharma Haji, itu artinya yang langsung ditangani oleh kerajaan. Kemudian ada Dharma Lepas, itu yang ditangani oleh masyarakat luas. Ini pun kita belum tahu, karena di sana ada puluhan macam bangunan suci itu. Jadi ilmu pengetahuan yang kita miliki pada masa modern ini harus selalu di-upgrade terus, di-upgrade dan di-update untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau, masa Hindu-Buddha yang jaraknya dari kita lebih dari 7 abad.